Nah, halo, selamat cuan ya teman-teman ya yang udah paham dengan koin-koin gitu, dengan apa gitu ya. Yang sekarang itu lagi booming tentang koin micin gitu ya. Ada Trust Wallet, ada Binance, ada toko kripto, ada apa-apa gitu ya. Jadi sini ada sesuatu yang menarik buat saya. Karena sebetulnya saya bukan YouTuber ya. Saya bukan YouTuber, saya hanya seseorang yang suka berbagi cerita apa yang saya alami gitu ya. Dan ternyata di saat tadi itu ada yang komen ya, ada yang komen. Itu Mas Adam ya, Mas Adam coba kita lihat Mas Adam. Nah di sini di notifikasinya ada di sini Adam Fradana, Mas Adam ya. Bang, gue dari tahun 2001, gue dari tahun 2021. Lu bakal nyesel jual doge katanya ya. Cuma apa boleh dibuat, kita tidak boleh menyesal ya. Dan Om Deddy juga bilang seperti itu, kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, tinggal kita beradaptasi aja dengan keadaan. Nah, setelah saya cek video saya, ternyata di sini udah ada satu mana ya, udah ada 1.000 subscriber, dan saya nggak tahu apakah itu penting atau tidak. Dan sekarang gara-gara Mas Adam, saya merasa itu agak penting gitu. Itu agak penting karena saya melihat ada juga YouTuber yang cuman upload 2 video, dan ditonton banyak orang, di sub banyak orang, akhirnya dia mendapat gaji penghasilan 10 juta per bulan, berapa ya, tapi cewek sih ya. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini saya itu udah mulai upload video yang lain nih. Di sini saya udah mulai upload, dan saya sekarang sudah mulai disibukkan dengan dunia nyata ya, karena sekarang itu saya lagi bikin saya membangun bengkel gitu ya. Saya membangun bengkel. Nah, di sini mungkin di album, di video, di HP saya, itu kebanyakan sekarang tentang modifikasi ya. Tentang modifikasi. Ya, karena di sini saya buka bengkel. Nah, mungkin di sini kita bisa intip-intip juga ya. Kita bisa intip-intip juga di sini apa sih yang saya lakuin gitu. Dan mungkin teman-teman juga pengen ngeliat Toris itu yang mana sih gitu ya. Toris itu yang mana gitu. Jadi si Torisnya itu ya masih manusia biasa tuh. Itu si Toris itu ya. Nah, itu si Toris. Dan dia sekarang itu lagi menyalurkan hobinya gitu ya, dan berusaha juga untuk membuat hobi menjadi pemasukan juga gitu. Dan mungkin dari sinilah sejarahnya itu juga kita mulai ya. Karena di sini kalau kita apa sih, semua data di HP saya itu sekarang itu tentang modifikasi motor, truk. Nah, ini sejarah saya dulu waktu saya masih jadi sopir truk di 2017. Dan terakhir itu isi-isinya tentang ini, tentang pembuatan gokar. Dan udah sempet juga closing ya, 2 unit gokar ya, udah sempet. Dan ini karya saya.
Dan 2 bulan ini saya udah ada di mana ya? Udah ada di daerah yang berbeda dari kampung. Saya diajak teman kolaborasi gitu ya. Karena teman ini dia punya aksesoris. Lalu nah di sini ini terakhir coba kita lihat startnya saya di mana. Ini start awalnya. Itu sekitar saya pindah ke sini itu ini ya waktu ngejob ya, pertama kali ngejob di sini. Itu tanggal di sini mungkin ada tanggalnya. Nah, ini kelihatan 7 Mei. 7 Mei ya. Nah, jadi di sini saya kolaborasi sama variasi mobil. Dan alhamdulillah sih kalau dibilang job nggak begitu banyak, baru masih bisa dihitung ya, 1, 2, 3 mungkin 4 job ya, 4 job. Dan kalau kita hitung-hitung estimasi dari penghasilan saya di kripto, penghasilan di kripto mungkin hasilnya itu lebih banyak di kripto ya daripada di bengkel. Tetapi kita nggak bisa juga melepas ya, kita nggak bisa juga melepas dunia nyata ya, karena bagaimanapun juga kita itu tinggalnya di dunia nyata. Jadi kita tidak bisa fokus pegang dunia online. Dan ini luar biasa karena komentar dari Kang apa tadi ya, dari Mas apa tuh tadi namanya, aduh saya agak suka lupa ya karena memang kepala kayaknya udah sering kebentur ya. Mas apa tuh namanya tadi, aduh. Nah mungkin kedepannya saya itu bakal upload tentang itu deh, tentang apa yang saya kerjakan ya dari Mas Adam ya, Mas Adam tadi. Mungkin saya akan start di situ karena banyak juga orang-orang cenderung lebih banyak komentar di saat saya melihat saya melakukan satu hal gitu, daripada saya share tentang yang nggak jelas seperti ini, Shiba Inu, kripto apa gitu, saham gitu. Mereka nggak tertarik dengan ini, dan mereka banyak juga yang tertariknya dengan, kalau di sini tuh bisa kita lihat sama sekali tidak ada komentar, tapi mereka akan banyak komentar di saat saya upload video tentang lagi kerja ya, tentang lagi kerja di mana ya videonya ya. Nah di sini banyak yang komentar, teman-teman bisa lihat di sini ada yang komentar dan katanya di sini sukses. Kata mereka di sini sukses. Tapi waktu akan bercerita nanti tentang suksesnya itu datangnya dari mana. Dan saya tertarik banget suksesnya itu tentang kisah suksesnya Sandiaga Uno ya. Dia tidak sukses karena bekerja, tapi dia sukses gara-gara angka-angka yang nggak jelas ini ya. Dan sepertinya kalau Mas Adam itu akan tertarik sukses dengan kisah saya ya, kisah gokilnya saya gitu ya, di mana waktu harga Doge itu baru 35 perak itu harganya saya jual ribuan Doge, sementara sekarang harganya udah sempat mencapai 10.000 rupiah dan saya sama sekali tidak memiliki Doge. Nah bayangkan ya, mungkin teman-teman bisa cek aja videonya nanti, video yang dikomentari oleh Mas Adam, dan ini sesuatu banget dan ini real, itu adalah kisah saya, kisah hidup saya, dan teman-teman bisa jadikan patokan bahwasanya YouTube ini adalah kisah hidup saya, riwayat hidup saya.
karena saya tidak punya riwayat hidup yang banyak. Kalau riwayat pekerjaan saya hanya punya satu surat pengalaman kerja, yaitu 2016 waktu bawa truk. Cuma itu aja, nggak ada. Selebihnya itu ada di sini. Dan teman-teman bisa baca-baca di sini. Ini adalah copas dari Pak Handoyo. Kata iya dan tidak bisa sangat powerful jika digunakan dengan cepat. Namun pembahasan yang terjadi di ruang pikiran kerap kali tidak menghasilkan keputusan apapun. Akibatnya semangat suci. Pokoknya baca aja deh gitu ya. Itu penting ya, sebelum kita memulai apa-apa gitu, itu penting. Teman-teman, itu penting yang namanya memotivasi diri sendiri gitu. Dan di sini saya akan sedikit pamer ya, sedikit perlihatkan kenapa saya juga nggak begitu aktif lagi main di BO. Karena memang BO itu apanya itu melenceng ya, melenceng semua, melenceng, pokoknya melenceng. Hanya ini yang tidak melenceng. Ini terbukti. Dan di sini muncul banyak perdebatan ya, kenapa saya sampai hutang-hutangan untuk membeli saham gitu. Orang-orang banyak bilang gunakan dana bebas, sementara saya menggunakan dana beras. Bahkan saya malah sempat menggunakan dana rentenir ya. Dan itu fakta. Kalau teman-teman bisa pengen ngeliat fakta tentang saya punya hutang dengan rentenir, teman-teman juga bisa lihat. Cuman saya agak sungkan juga upload videonya di sini karena mungkin sang rentenirnya akan melihat, ya nggak? Dan itu banyak ya, nggak cuman 1-2 orang saja. Tapi begitulah cara saya saat memulai bisnis di waktu saya sudah tidak bekerja, di waktu saya nganggur. Yang notabene-nya saya harus menjual Dogecoin di harga yang sangat murah. Ya enggak? Jadi sekarang itu saya akan ambil momentumnya lagi di sini. Karena di sini ada. Ini saham yang dari 2019 dan ini juga tidak banyak orang yang melirik karena menurut mereka itu adalah koin halu ya. Tetapi nanti mungkin teman-teman bisa akan membuktikan cerita saya jika saya masih panjang umur ya. Saya akan kasih tahu 19.000 WRCU ini nilainya itu akan setara dengan berapa dolar. Dan bukan tidak mungkin ini akan mencapai harga ribuan dolar. Karena saat ini harganya sudah mencapai udah sampai di angka 0,6 dolar ya. 0,6 dolar saat ini. Dan waktu saya beli itu harganya 0,0006 dolar. Dan itu sama halnya dengan waktu kita kejar-kejar tayang di koin micin ya. Di koin micin. Dan sekarang saya harus cut loss gitu ya. Saya harus jual semuanya karena ini nggak kunjung-kunjung naik. Dan semuanya merah. Jadi saya jual semua. Sekarang nggak ada lagi. Dan sekarang dananya itu saya alihkan ke dunia kerja nyata gitu ya. Dan kalau yang dari tadi mungkin kelewat mau ngeliat ini siapa. Kalau ini sih ya ini nyonya besar ya. Ini nyonya besar saya yang membuat saya harus melakukan apapun selagi itu berkah supaya dia tidak berpaling. Seperti itu videonya dan nanti kita akan bercerita lagi tentang Binance, toko kripto dan semua deh. Kita akan terus bercerita ya di saat saya punya waktu luang. Dan buat teman-teman selamat mencoba dan berani
belajar dan terus belajar ya. Karena di sini pun saya masih terus belajar. Dan dilihat ya, banyak orang yang bilang saya itu YouTuber dan padahal bukan ya. Di sini saya malah belajar. Saya download itu bisa mencapai, waktu itu bisa mencapai downloadan saya itu 200 berapa video ya, sampai memori HP saya itu penuh, dan akhirnya saya harus hapus semuanya lagi. Dan karena memang saya HP-nya masih HP biasa aja ya, masih HP biasa aja, yaitu cuman Oppo, cuman pakai Oppo ya. Itu pun Oppo versi yang masih murah ya. Ya enggak, masih murah. Dan nama perangkat saya bikin Cryptoris, dan semoga berharap kita akan bisa jadi rich di dunia kripto gitu ya. Dan harapan itu bukan tidak mungkin, itu akan terjadi ya. Tinggal waktu kapan itu akan terjadi gitu ya. Nah, dan di samping itu, kalau teman-teman bertransaksi ke saya, misalnya teman-teman beli koin, beli apa, karena di exchanger ini itu banyak ada minimal transaksi, ada minimal jual, ada minimal itu gitu ya. Di saat kita WD juga ada biaya gitu ya, Jadi di sini kalau kita lihat di Facebook itu banyak juga orang-orang yang jual koin kayak BSC di bawah harga 50.000, 100.000, 10.000 gitu ya. Dan banyak juga yang kena tipu gitu ya. Nanti saya akan share juga tentang penipuan-penipuannya. Jadi kalau teman-teman kalau bertransaksi dengan saya itu juga tidak perlu takut tertipu ya teman-teman ya. Karena saya real juga. Karena di sini data saya itu kelacak semua ya. Data saya kelacak. Saya orang yang real. Cuma memang saya tidak berurusan dengan semua bank ini. Saya tidak pernah mempunyai aset begitu banyak di bank ya. Karena menurut saya ini hanya untuk mempermudah data saya gitu. Kalau kita lihat data transaksi di sini itu nggak ada ya, cuman keluar masuk, cuman keluar masuk aja ya. Dan kita tidak menyimpan aset di bank ya. Karena ada video yang mengatakan bank itu, saya nggak akan ngomong jeleknya, karena saya nggak punya bahasa yang tepat juga untuk mengatakan penyampaian saya itu tidak mendapat tanggapan jelek gitu. Pokoknya gitu aja deh dulu ya ceritanya, dan semoga tidak bosan. 6 Juni ya, sekarang 6 Juni. Jadi ini adalah sejarah berawalnya tentang perbandingan antara yang fokusnya ke saya ya, akan suksesnya itu dari kripto kah atau dari dunia nyata yang baru saya mulai usaha 5 bulan yang lalu ya, seperti itu. Dan modalnya udah 10 kali lipat dari waktu saya mulai bermain di dunia kripto, dan hasilnya itu belum memadai, tapi orang udah bilang wah gitu ya, karena mereka melihat langsung apa yang saya kerjakan. Sementara di online mereka tidak melihat apa-apa, mereka hanya bilang saya mimpi, mereka hanya bilang saya halu, mereka hanya bilang saya ya pokoknya yang nggak mungkin terjadi gitu ya. Tapi mungkin pelajarannya itu ya waktu dan pengalaman yang betul-betul akan bisa menjelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan teruntuk hampir lupa lagi saya tadi. Dan seharusnya saya tidak melupakan itu. Mas Fajar apa ya? Teruntuk Mas Adam ya. Terima kasih Mas Adam ya. Jadi semoga Mas Adam ini sudah mempunyai Siti Hawa ya, yang tidak meminta
buah kuldi tapi meminta 1 Bitcoin ya. Kalau Mas Adamnya belum merit gitu. Dan semoga maksudnya Siti Hawanya nggak minta 1 Bitcoin untuk mahar ya, cukup dengan 1 Dogecoin aja ya, dan bisa cuan selamanya seperti itu. Bye bye, sampai besok atau besok dan besok lagi.